Selamat pagi saudara kusiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah jadikan hatiku rumah doa. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus masuk ke dalam bait Allah dan melihat bahwa tempat yang seharusnya menjadi rumah doa malah dipenuhi orang-orang yang menjadikannya tempat berdagang. Dengan tegas Yesus berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus tidak marah tanpa alasan. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai sesuai tujuannya. Tempat suci berubah menjadi tempat mencari keuntungan, bahkan merugikan orang lain. Dan yang lebih menyedihkan lagi, hati orang-orang di dalamnya tidak lagi tertuju pada Tuhan. Saudaraku seiman dalam Kristus, hal ini mengingatkan kita semua. Hati kita adalah bait Allah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa diri kita adalah bait Roh Kudus. Ini artinya hati kita pun adalah tempat Allah ingin tinggal. Jika Yesus masuk ke dalam hati kita hari ini, apa yang akan ia temukan? Apakah ia menemukan kedamaian atau justru kekacauan? Apakah ia melihat doa atau justru kesibukan yang melupakan Tuhan? Apakah hati kita diisi dengan cinta atau malah kemarahan, iri hati dan kepentingan pribadi? Saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus ingin menyucikan hati kita, sama seperti ia menyucikan bait Allah. Ia ingin mengembalikan hati kita menjadi rumah doa, tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam keheningan, kejujuran, dan kasih. Yang kedua adalah membersihkan benda dagangan dalam hidup kita. Yang dimaksud di sini adalah berdagang dalam bait Allah bukan hanya soal jual beli. Ini gambaran ketika kita mulai mencampur adukan hubungan kita dengan Tuhan dengan hal-hal duniawi. Berdoa hanya kalau butuh sesuatu, berbuat baik supaya dilihat orang. Ibadah hanya menjadi rutinitas tanpa hati. Mengutamakan materi lebih dari Tuhan, menyimpan dendam dan keinginan balas dendam. Hal-hal itulah yang menjadi barang dagangan dalam hati. Yesus ingin menyingkirkannya, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Yang ketiga adalah Yesus mengajarkan setiap hari hal terbaik. Injil berkata bahwa setelah membersihkan bait Allah, Yesus mengajar di bait suci setiap hari. Ini tanda bahwa membersihkan hati bukanlah langkah terakhir. Tuhan ingin tinggal dan membimbing hidup kita. Setelah hati kita disucikan, Tuhan ingin memberi kedamaian, arah hidup, penghiburan, kekuatan, dan kebijaksanaan setiap hari. Ia tidak hanya datang untuk menegur, tetapi juga untuk menuntun. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dalam doa. Bapa yang penuh kasih, masuklah ke dalam hati kami seperti Engkau masuk ke bait Allah. Bersihkan hati kami dari segala yang menjauhkan kami daripadamu.
Jadikan hati kami rumah doa, tempat Engkau tinggal dan berkarya. Ajarlah kami setiap hari, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.